Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini Cerimis akan membawakan kisah nyata mistis dari MWV Mistik Twitter ya. Buat kalian yang suka membacanya langsung, link nanti akan saya sertakan di deskripsi ya. Ya, langsung aja, ini berjudul Tumbal. Narasumber kita samakan ya, NN. Langsung saja, aku itu narasumber ya. Oke. Aku menikah di tahun 2018 lalu. Aku banyak berharap kepada orang yang menjadi suamiku nanti. Berharap terlalu tinggi padanya dan berharap tidak akan pernah sirna cinta kami. Tapi kenyataan yang terjadi justru sangat menyakitkan. Waktu dengan sangat cepat menunjukkan siapa suami dan keluarganya, serta apa yang telah mereka perbuat di belakangku. Entah kenapa, aku pun merasa menjadi perempuan yang sangat sial di saat itu. Aku mengenalnya 8 tahun lalu, dan aku tahu dia sempat menaruh hati padaku. Tapi aku tidak suka dengan pria yang lebih muda. Perlahan-lahan aku menghindar, sampai akhirnya kami lost contact dan dipertemukan 7 tahun kemudian. Dan di saat itu dia dengan berani mengajak aku menikah. 1 minggu di awal pernikahan, dia mendapat tugas ke luar negeri. Maka aku pun tinggal sendiri di kontrakan yang jauh dari rumah orang tuaku. Awalnya aku tidak merasakan apa-apa, sampai ketika teman dari suamiku ini menghubungi dan meminta izin untuk tinggal di kontrakanku selama mereka tinggal di Jakarta untuk sementara. Nah, dari sinilah semua terbongkar, semua terbuka, semua menunjukkan sifat aslinya. Dengan senang hati, aku menerima mereka dan menampung mereka sementara di kontrakanku. Tapi rupanya kebaikanku adalah awal penderitaanku. Mereka tinggal selama 1 minggu tanpa aku menaruh curiga. Apa saja yang mereka lakukan di dalam kontrakanku ketika aku pergi bekerja. Tak terasa, setelah 1 minggu, akhirnya mereka pamit. Dan dari situlah aku mulai merasakan hawa yang luar biasa tidak nyaman di dalam kontrakanku. Aku bukan indigo, tapi terkadang aku bisa melihat keberadaan mereka. Aku seringkali merasa ada wanita yang mengikutiku dengan berjalan merangkak ketika aku berada di dapur. Dan di dalam kamar mandi, aku merasa ada pocong yang tengah mengawasiku. Tapi aku masih anggap itu angin lalu atau rasa ketakutanku saja. Sampai aku benar-benar melihat sosok perempuan berdiri tepat di depanku ketika aku baru saja berbaring di kasur. Dan saat wanita itu muncul, aku mencoba untuk tenang dan mengabaikannya sampai sosok itu pergi. Tapi rupanya belum selesai. Aku sangat sadar bahwa aku benar-benar diganggu ketika aku melihat sebuah tangan besar dengan kuku panjang yang hitam pekat meraih tanganku. Aku benar-benar merasa sangat ketakutan dan merasakan sesuatu yang salah. Tapi di saat itu, aku tidak memberitahukan kondisiku itu kepada siapapun, termasuk keluarga atau bahkan suamiku, karena aku takut mereka khawatir. Aku merasakan sesuatu yang salah, karena ketika pertama kali aku menyewa kontrakan tersebut, aku yakin secara hawa ruangan benar-benar dalam kondisi yang sangat aman, bahkan dari keberadaan makhluk-makhluk itu. Namun justru kini teror yang aku rasakan semenjak teman dari suamiku itu menginap. Maka aku beranikan diri untuk bercerita kepada pamanku, yang dia memang ahli dalam hal tersebut. Dianya berkata, ada yang tidak suka padaku dan berniat menghancurkan rumah tanggaku. Tapi siapa? Dek,
Saat itu aku teringat kepada kakak iparku, karena sebelum acara pernikahan, aku tidak tahu apa yang terjadi. Tiba-tiba saja dia melabrakku. Tiba-tiba saja dia melabrakku dan mengatakan bahwa semenjak suamiku mengenal aku, dia sering membangkang dari kakaknya dan mengakibatkan mereka bertengkar sampai ibunya menangis. Aku tidak tahu masalah apa yang terjadi pada suamiku dan keluarganya. Bahkan ketika aku tanya pada suamiku, dia tidak mau membahas masalah itu. Kuanggap masalah itu selesai, karena aku meminta maaf pada kakaknya walaupun aku tidak tahu apa kesalahanku. Dan keanehan makin sering terjadi karena aku sering merasakan sakit di perut, pundak, dan kepala. Anehnya, ini selalu terjadi mulai dari ibadah asar hingga maghrib. Karena sering ketakutan dengan kehadiran mereka di kontrakan, membuatku menyengajakan sering pulang telat dari kantor. Sampai suatu ketika, pamanku tiba-tiba menelpon dan menyuruhku untuk datang ke rumahnya di Bandung. Maka Sabtu Minggu aku pun pergi ke sana. Lalu tanpa diminta, pamanku membacakan ayat-ayat ruqyah hingga aku benar-benar merasakan sakit luar biasa di sekujur badanku. Sakit yang amat sangat hingga tanpa sadar aku menangis karena merasakan panas dan sakit yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Bibiku pun berada di sampingku menemani dan menyuruhku untuk beristighfar dan memohon ampun kepada Allah. Lalu paman memaksaku untuk meminum air bidara hingga aku pun muntah mengeluarkan isi perutku. Dan percaya atau tidak, yang aku keluarkan adalah cairan berwarna hijau dan kepingan-kepingan putih. Aku tidak tahu itu apa, tapi setelah aku diruqyah oleh paman, aku merasakan tubuhku benar-benar sakit. Rupanya banyak yang bersemayam dalam tubuhku, yang untungnya bisa dikeluarkan oleh paman. Jam 9 malam sampai jam 2 pagi, aku sangat tersiksa. Entah kenapa, aku bisa merasakan semua itu. Semua selesai ketika paman memintaku mandi dengan air bidara. Aku benar-benar letih dan tidak memiliki tenaga sedikit pun. Paman bilang padaku, kalau seandainya aku lemah, ada kemungkinan bahwa aku sudah terbaring di rumah sakit begitu saja. Mungkin aku kuat karena Allah masih melindungiku. Dan yang membuatku terkejut, paman mengatakan bahwa ini semua akibat perbuatan keluarga suamiku yang tak suka padaku. Saat itu aku merasa seperti tersambar petir. Aku tak menyangka, karena selama ini mereka yang sangat baik kepadaku, dan dengan kakak perempuan dari suamiku pun aku berpikir bahwa tidak ada dendam di antara kami. Kenapa semua seperti ini? Aku benar-benar tidak tahu harus percaya atau tidak. Saat itu, paman memutuskan untuk memberitahukan orang tuaku atas apa yang terjadi padaku, karena menurutnya ini sudah sangat membahayakanku. Aku tidak tahu harus berkata apa dan harus bagaimana. Aku tidak tahu harus berkata apa dan harus bagaimana. Aku ingin suamiku ada di saat seperti itu, tapi aku tidak tahu bagaimana reaksinya jika hal itu diketahui olehnya. Aku masih diam hingga esoknya ibu mertuaku menelponku. Saat itu aku takut, teringat akan rasa sakit yang kualami di sekujur badanku saat diruqyah. Tapi aku memberanikan diri mengangkat telepon itu. Nadanya terdengar biasa. Ia menanyakan kabarku karena sudah sebulan aku tidak datang ke rumah. Aku mengangkat telepon dari ibu mertuaku itu. Di ujung telepon, nadanya terdengar biasa. Ia menanyakan kabarku karena sudah sebulan aku tidak datang ke rumah. Biasanya aku selalu pergi ke rumah mertuaku di awal bulan dan menginap di sana
seolah itu rumahku sendiri. Aku menganggap mereka orang tua. Aku menganggap kakak-kakak suamiku adalah keluargaku. Aku selalu menanyakan apa kebutuhan ayah dan ibu mertuaku. Jika mereka butuh sesuatu, maka biar aku yang menyediakannya karena mereka sudah tua. Dan aku tidak mau mereka pergi sendiri keluar mencari. Karena sebelumnya suamikulah yang memenuhi kebutuhan mereka. Maka ketika suamiku tidak ada, aku berusaha menggantikannya. Tapi apa yang tampak di depan mata tidak selalu sesuai dengan yang di belakang. Karena sudah ditanyakan seperti itu, hari itu aku memberanikan diri untuk datang ke rumah mertuaku usai pulang kerja. Ibu mertuaku bilang, kakak ipar perempuanku mau menemuiku karena dia bilang pacarnya yang baru saja jalan-jalan di luar negeri memberikan aku oleh-oleh kalung mutiara. Dengan dada berdegup kencang, aku masuk ke dalam rumah setelah sebelumnya aku meminta tolong kepada temanku untuk menelponku segera jika aku meminta atau memberi kode. Aku bercerita kepada temanku masalah yang kuhadapi, maka aku berpesan untuk segera menelponku jika aku mengirimkan teks WA sebagai tanda sinyal aku dalam bahaya. Berhubung saat itu bertepatan dengan momen awal Ramadan, aku pun mencoba meminta maaf kepada mereka apapun kesalahanku. Aku berharap mereka mau memaafkanku dan tidak melakukan hal yang aneh-aneh seperti itu. Tapi semua tidak dapat diduga. Aku benar-benar merasakan bahaya ketika kakak ipar perempuanku menyodorkan sebuah kalung yang ia bilang sebagai hadiah dari pacarnya. Yang di awal katanya kalung mutiara, tetapi itu hanya kalung dengan bandul hitam dan tali kalung seperti tali yang dipakai kepada hewan peliharaan. Karena aku memiliki kekurangan keturunan dari ayah, maka aku bisa merasakan perasaan yang tidak enak ketika aku memegang kalung yang disodorkan kepadaku itu. Perasaanku gak enak sama sekali. Saat itu juga aku langsung mengirim WA pada temanku dan berharap dia menelponku dengan berpura-pura menyuruhku segera pergi menjemputnya agar aku bisa keluar dari rumah itu. Untunglah temanku sigap dan dia benar-benar menelpon dan kami pun bersandiwara sesuai sebagaimana rencanaku. Aku secepat mungkin pamit tanpa sempat mencoba kalung itu. Tetapi apa mau dikata, ibu mertuaku menahanku dan memintaku untuk membawa kalung tersebut. Aku beralasan karena mau pergi mengantar teman agak jauh, maka biarkan kalung tersebut disimpan dulu oleh beliau. Aku beralasan takutnya hilang jika aku bawa-bawa. Namun ibu mertua dan kakak iparku terus memaksa dan aku dengan berbagai cara berusaha terus menolak. Merasa tak berhasil membujukku untuk menggunakan kalung itu, akhirnya ibu mertuaku memaksaku membawa air minum untuk bekal. Kali ini aku menerimanya. Tapi aku sudah sangat berhati-hati dan tidak mau terjadi lagi sesuatu yang aneh di diriku nanti. Maka ketika di dalam perjalanan pulang, aku membuang air itu. Sebelumnya paman juga sudah berpesan untuk tidak lagi makan dan minum apapun pemberian mereka. Dan di dalam perjalanan pulang, aku sangat sedih dan menangis. Kenapa mereka begitu jahat kepadaku? Kenapa mereka ingin mencelakaiku? Apa salahku? Aku sudah berusaha sebaik mungkin agar diterima di keluarga mereka, tapi mereka begitu sangat ingin mencelakaiku. Maka yakinlah aku bahwa yang dikatakan paman semuanya benar. Sampai aku benar-benar ingin suamiku segera pulang menemaniku
Aku ingin dia di sini ketika aku merasakan kekhawatiran. Aku ingin dia setidaknya memberikan aku kekuatan untuk menerima semua ini, menerima kenyataan pahit ini. Aku ingin bertanya kepada keluarga suamiku, apa salahku hingga mereka berniat membuatku sakit? Atau apakah mereka memang berniat membunuhku perlahan-lahan? Semua tanda tanya hadir dalam kepalaku, dan aku tidak dapat lagi mengendalikan emosiku. Hingga akhirnya aku bercerita pada suamiku tentang apa yang terjadi padaku. Tapi aku mengatakan bahwa hal itu dialami oleh temanku. Aku ingin tahu apa pendapatnya jika hal itu terjadi padanya. Aku juga tidak bisa memberitahukan yang sebenarnya. Aku takut menyakiti hatinya jika ia tahu bahwa keluarganya sendirilah yang berniat menghancurkan rumah tangga kami. Saat itu paman menyarankanku untuk membersihkan semua bagian kontrakan yang aku tempati. Cari di setiap sudut apapun yang mencurigakan. Aku pun melakukannya ditemani orang tua dan adikku. Tahukah apa yang kami temukan? Bungkusan kain kafan kecil-kecil berada di atap tempat kamarku. Ruang dapur memiliki ventilasi atap yang bisa dimasuki oleh satu orang dengan memanjat tembok. Adikku melihatnya dan berniat mengambilnya, tapi dilarang oleh paman. Karena siapapun yang memegang barang tersebut akan menjadi korban selanjutnya, bahkan sulit untuk disembuhkan. Kami terdiam. Maka paman sendiri yang menginformasikan bahwa dialah yang akan mengambil barang tersebut. Ketika di tengah-tengah Ramadan, ia yakin jika dalam bulan Ramadan ini kekuatan syaitan melemah. Setelah semua kain kafan yang berada di atap kamarku diambil, paman membawanya ke Bandung lalu ditaruh di lapangan terbuka dan dikelilingi dengan air bidara dan dibakar. Saat itu keanehan pun terjadi. Kami semua mendengar suara tawa kuntilanak dari arah yang tidak kami ketahui. Dan dalam hitungan detik semua lampu di rumah paman sampai beberapa kontrakan di dekat lapangan tadi langsung padam total. Kami pastikan itu bukan lampu yang dimatikan sengaja tiap rumah, karena mati bersamaan dengan datangnya suara tawa yang kami dengar. Aku, Om dan Bibi semua sangat ketakutan. Tapi saat itulah seluruh rasa sakit di badanku hilang bersamaan dengan dibakarnya kain kafan itu. Aku bertanya pada paman siapa yang menaruh barang-barang tersebut di dalam kontrakanku. Paman hanya menjawab, siapa yang sebelumnya menginap di kontrakanmu dalam sepekan terakhir, maka dialah pelakunya. Tahu siapa yang menginap di kontrakanku kan? Iya. Tidak ada yang lain selain teman-teman dari suamiku beserta istri dan anaknya yang meminta untuk tinggal di kontrakanku selama di Jakarta. Ya, mereka lah pelakunya. Tapi aku diam. Aku tidak melakukan tindakan apa-apa terhadap mereka. Aku juga tidak tahu apakah mereka bekerja sama dengan keluarga suamiku atau tidak. Mengingat bahwa teman suamiku ini memang sudah dianggap keluarga oleh mereka. Tapi aku sudah tidak tahan lagi untuk menutupi semuanya. Maka aku pun bercerita kepada suamiku, masih dengan seakan-akan ini adalah kejadian yang menimpa orang lain. Namun suamiku, entah mengapa dia amat yakin bahwa hal itu yang terjadi padaku, bukan pada temanku. Sebagaimana yang aku sampaikan, kami bercerita melalui telepon, dan itu pun ketika dia ada waktu senggang di antara pekerjaannya. Ia selalu sempatkan berkomunikasi denganku. Ia telah mengetahui apa yang aku coba tutupi, dan dia berkata dengan nada yang sangat yakin bahwa ini semua perbuatan kakak perempuannya. Aku terdiam. Aku sangat ingin mengiyakan kalimat itu. Aku sangat ingin meminta perlindungannya.
Tapi kemudian aku tahu apa yang aku lakukan dan aku harapkan darinya adalah sebuah kesalahan. Ketika aku meminta ia untuk bertindak tegas kepada kakaknya, maka apa yang aku harapkan adalah hal menyakitkan. Saat ia bilang bahwa ia akan kembali ke Indonesia dan berjanji padaku untuk menyelesaikan masalah kami. Aku sempat sangat berharap suamiku memiliki ketegasan. Namun, sepulangnya dari luar negeri, ia tidak langsung menemuiku, melainkan ia pulang lebih dahulu ke rumah orang tuanya. Baru keesokan harinya ia menemuiku dan beralasan bahwa ia tidak bisa pergi menemuiku dengan alibi bahwa ia tidak punya uang rupiah. Apakah ini alasan yang masuk akal? Tentu tidak. Maka sama sekali. Tapi aku berusaha untuk percaya padanya dan ia tidak membahas itu. 1 minggu kami tinggal bersama dan kami pun mulai sering bertengkar. Sampai tiba-tiba ia bilang bahwa dugaanku salah. Kakak perempuannya serta temannya itu tidak melakukan apa-apa kepadaku. Kenapa? Justru suamiku yang kuharapkan akan membela dan melindungiku justru kini melawanku dan membela kakaknya. Bahkan ia terus menekanku dengan mengatakan bahwa kalung yang awalnya ingin diberikan padaku pun kalung mutiara asli, bukan kalung untuk keperluan lain. Apa dia pikir aku bodoh? Orang awam pun tahu untuk berpikiran seperti apa ketika melihat bentuk kalungnya yang bukan diperuntukkan untuk riasan itu. Siapa juga yang memakai kalung rias yang bahkan tidak ada sisi cantiknya sama sekali seperti ini? Lalu ia meminta aku bercerita awal mulanya kenapa sampai aku bisa-bisanya curiga kepada keluarganya. Maka aku ceritakanlah semua sedetail mungkin sampai ketika ia tahu bahwa paman meruqyah aku. Seketika itu juga ia mulai marah besar. Ia bilang bahwa ia tidak ridho aku diruqyah oleh siapapun termasuk pamanku sendiri, dan meminta aku untuk meminta maaf kepada seluruh keluarganya termasuk temannya. Jika aku menolak, maka ia mengancam bahwa ia tidak mau mempertahankan hubungan rumah tangga kami ini. Aku betul-betul tidak habis berpikir, kenapa suamiku yang aku harapkan akan melindungi aku malah berkata seperti itu. Dan ia lebih memilih untuk membela temannya daripada istrinya. Aku benar-benar tidak bisa melakukan yang ia minta. Dan apa aku salah untuk diruqyah? Aku benar-benar takut. Kami saling bersikeras. Ia memaksaku meminta maaf. Dan aku menolak karena aku tahu akulah di sini yang menjadi korban. Hingga akhirnya ia benar-benar meninggalkan aku. Ia mentala aku, lalu dari sanalah teror yang sebenarnya dimulai. Setelah aku dijatuhi talak, mamaku memintaku untuk kembali ke rumah dan tinggal bersamanya. Ia khawatir terjadi sesuatu lagi padaku, dan benar saja. Apa yang dikhawatirkan mama terjadi padaku. Setiap malam aku merasakan atap kamarku diinjak oleh makhluk besar, seolah ia berjalan di atap rumahku. Setiap kali aku pulang bekerja, selalu ada sosok perempuan yang ikut denganku. Bahkan berhari-hari ia menempel di belakangku dan tidak mau pergi. Pernah suatu hari aku pulang kerja dengan menggunakan jasa ojek online. Entah driverku dia indigo atau memang memiliki kekurangan. Dia mengatakan padaku bahwa ada yang mengikutiku. Kami sejak pertama aku menaiki motor. Makhluknya juga nggak cuma satu, ada perempuan, gendruwo, dan anak-anak. Di saat keadaan semakin tidak kondusif seperti itu, aku memutuskan kembali ke rumah paman. Di saat itulah ia membuka semua yang terjadi padaku, bahwa sejak awal suamiku mendapatkan aku dengan cara yang tidak baik.
ia menggunakan jasa dukun untuk membuatku jatuh cinta padanya. Bersambung part 1 ya. Jangan lupa like, subscribe, and share ya, agar channel ini lebih berkembang lagi. Terima kasih buat kalian yang udah subscribe and support buat channel Cerimis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.